Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu untuk kita semua. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini kita akan beribadah bersama di hari perhentian yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Mari kita mengawali ibadah kita pada pagi hari ini dengan menaikkan pujian dari Kidung Keesaan 428, Sungguh Indah Kabar Mulia. Sungguh indah kabar mulia, hai percayalah. Yesus Kristus tak berubah selama-lamanya. Darahnya tetap menghapus dosa dan celah. Ia hibur yang berduka, puji namanya. Baik kemarin, hari ini, selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Puji namanya. Puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Ia cari yang berdosa, cari di kau pun. Datanglah, rendahkan hati, serahkan dirimu. Dulu kala ia sambut orang bercela, kini di kau pun disambut, diampuninya. Baik kemarin, hari ini, selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Puji namanya. Puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Badai dan gelora laut tunduk padanya. Kini juga badai hati ditenangkannya. Ia yang telah bergumul di Getsemani, mendampingi kita dalam saat yang pedih. Baik kemarin, hari ini, selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Puji namanya. Puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Yesus yang telah ampuni Petrus yang sesat, dan menghapus kebimbangan Thomas yang bersyak, dan selalu mengasihi murid-muridnya. Ia mau menyambut dikau dalam kasih-Nya. Baik
kemarin, hari ini, selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya, puji namanya, puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Hari Jumat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan menhabiskan ibadah kita pada pagi ini. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih untuk pagi ini ya Tuhan. Kami akan memulai ibadah kami, kiranya ibadah kami menjadi dupa yang harum bagi kemuliaan. Dan ibadah ini kita mulai di dalam nama Yahweh, yaitu Sang Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kiranya berkat dari Yahweh, Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai tiap-tiap saudara mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Firman Tuhan yang melandasi ibadah kita pada pagi hari ini terambil dari Markus pasal 2 ayat 17. Markus 2 ayat 17, demikianlah firman Tuhan. Setelah mendengar hal itu, Yesus berkata kepada mereka, orang yang sehat tidak membutuhkan tabib, melainkan orang yang sakit. Aku datang tidak untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa supaya bertobat. Puji nama Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, biarlah firman Tuhan ini boleh menguatkan kita. Tuhan Yesus berkata, orang sehat tidak membutuhkan tabib, melainkan orang sakit. Aku datang tidak untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa supaya bertobat. Ketika kita di dalam keadaan kelemahan, ketika kita ada di dalam keadaan kesakitan, ketika kita memerlukan penyucian, Tuhan Yesus ada untuk kita. Biarlah kita datang kepadanya, karena Dia adalah juru selamat penebus kita. Dia adalah tabib kita. Dia adalah pemulih kita. Mari kita bermazmur bagi Tuhan dari Mazmur pasal 20. Saya akan memimpin pembacaan Mazmur pasal 20 dan saya undang kita semua boleh mengikuti dari tempat kita masing-masing. Mari kita bermazmur bagi Tuhan. Untuk kepala musisi Mazmur Daud. Kiranya Yahweh menjawab engkau pada hari kesesakanku. Kiranya nama Elohim Yakub meninggikan engkau. Dia mengirim pertolongan bagimu dari tempat kudus, dan dia menopang engkau dari Sion. Dia akan mengingat semua persembahanmu dan menerima persembahan bakaranmu. Dia akan memberikan kepadamu sesuai dengan keinginan hatimu dan memenuhi semua rencanamu. Kami akan bersorak-sorai dalam keselamatanmu, dan kami akan menegakkan panji-panji demi nama Elohim kami.
Biarlah Yahweh menjawab segala permohonanmu. Sekarang aku tahu bahwa Yahweh menyelamatkan yang diurapinya. Dia akan memerhatikannya dari surganya yang kudus, dalam kekuatan keselamatan oleh tangan kanannya. Ada orang-orang yang berlindung pada kereta, ada pula yang berlindung pada kuda. Tetapi kami akan mengingat nama Yahweh Elohim kami. Mereka takluk dan terjatuh, tetapi kami bangkit dan berdiri tegak. Ya Yahweh, selamatkanlah. Raja akan menjawab kami pada waktu kami memanggil. Puji nama Tuhan. Ada orang-orang yang berlindung pada kereta, mengandalkan kekuatan kuda. Tetapi kita mengingat nama Yahweh, Elohim kita. Dia adalah pertolongan kita dan perlindungan kita. Mengapa kita bisa mengandalkan Tuhan? Karena Tuhan sangat mengasihi kita. Kasih Tuhan tidak ada batasnya. Mari kita menaikkan pujian ini bersama-sama. Kasih-Mu tiada batas. Dan kita akan mempersiapkan diri untuk merenungkan firman Tuhan. Saat ku jatuh, Kau angkat diriku. Saat ku lemah, Kau kuatkanku. Tak pernah sekalipun Kau tinggalkanku. Kasih-Mu nyata selamanya. Kasih-Mu tiada batas, melebihi langit yang luas. Anugerah-Mu tak berkesudahan. Yesus, Kau setia selamanya. Dalam gelap Kau jadi terangku. Dalam badai Kau teduhkan hatiku. Setiap langkahku Kau tuntun setia. Ku hidup oleh kasih-Mu. Kasih-Mu tiada batas, melebihi langit yang luas. Anugerah-Mu tak berkesudahan. Yesus, Kau setia selamanya. Ku tinggikan nama-Mu, ku nyanyikan pujian. Selamanya ku percaya kasih-Mu tak berakhir. Kasih-Mu tiada batas, melebihi langit yang luas. Anugerah-Mu tak berkesudahan. Yesus, Kau setia selamanya. Kasih-Mu tiada batas, melebihi langit yang luas. Anugerah-Mu tak berkesudahan. Yesus,
Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman. Ya Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu yang tidak terbatas. Berkat-Mu yang selalu baru setiap hari, dan juga perlindungan-Mu yang ajaib di dalam kehidupan kami. Terima kasih kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini. Kami boleh hidup oleh karena kasih karunia-Mu. Kami boleh survive sampai hari ini semua karena kebaikan. Bukan karena kuat dan gagah kami, dan juga bukan karena hikmat yang kami miliki. Tetapi semua oleh karena anugerah-Mu. Nah itu Tuhan, pagi ini kami datang dengan penuh ucapan syukur untuk semua kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami masing-masing. Saat ini kami kembali rindu untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Berkatilah pembacaan dan perenungan firman Tuhan pada pagi ini, kiranya mendewasakan kami menjadi anak-anak Tuhan yang semakin rohani. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyerahkan waktu ini. Amin. Ya, shalom semua jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan meneruskan ya pembacaan kita dari Kisah Para Rasul. Ya, kita sudah membahas terakhir itu Kisah Rasul pasal 23 ayat 1 sampai dengan ayat yang um, ke 22 ya. Ya. Dan itu menceritakan bagaimana Paulus ya dia bersaksi ya di hadapan Sanhedrin. Ya, jadi Sanhedrin itu siapa? Sanhedrin itu kalau di Indonesia itu adalah Majelis Ulama Indonesia. Ya, jadi itu adalah imam-imam kepala dan tua-tua ya, itu pemimpin-pemimpin umat ya, yang diketuai atau dipimpin oleh seorang imam besar. Nah, Sanhedrin ini punya kekuasaan yang sangat besar ya, mereka tidak hanya memiliki itu kekuasaan di bidang keagamaan, tetapi juga di bidang politik. Ya, makanya itu penguasa Roma atau penjajah Roma itu sangat sangat segan. Ya, mereka segan dan juga ya itu mereka menghormati Sanhedrin ya karena Sanhedrin ini bisa uh, menggerakkan rakyat ya untuk memberontak ya kepada uh, itu pemerintah Roma ya. Makanya kita lihat dalam konteks Tuhan Yesus ya sebelum dia disalib ya Pontius Pilatus itu gubernur yang ditunjuk oleh ya itu penguasa Roma ya oleh Kaisar ya untuk memimpin wilayah Israel pada waktu itu. Dia sendiri meskipun tidak menemukan kesalahan ya dari Tuhan Yesus ya tetapi dia mencuci tangannya dan dia bilang aku tidak menemukan kesalahan. Jadi silakan itu kalian sendiri yang memutuskan, darahnya tidak tertanggung atasku. Ya, nah jadi kita lihat itu bagaimana itu Pontius Pilatus ya dia pun ini takut juga dia dengan keberadaan Sanhedrin ini. Ya, jadi ini satu lembaga yang sangat berwenang sekali ya di Israel pada waktu itu yang mengadili Tuhan Yesus dan sekarang ya mereka mengadili Paulus. Ya, jadi Anda bisa bayangkan itu betapa genting ya situasi yang dialami oleh Paulus ya, tetapi dia sudah siap ya karena memang eh, ya meskipun dia dilarang oleh teman-temannya ya bahkan oleh seorang nabi bernama Agabus ya bahwa dia akan ditangkap ya dia akan itu diikat tangannya ya itu di Yerusalem ya tetapi dia siap menderita demi Kristus ya. Nah kita melihat di situ bagaimana dia bersaksi ya dia bersaksi ayat yang pertama itu sambil menatap Sanhedrin Paulus berkata ya saudara-saudara sampai hari ini aku hidup dengan hati nurani yang baik di hadapan Elohim. Ya, namun imam besar Ananias menyuruh mereka yang berdiri di dekat Paulus untuk menampar mulutnya. Ya, imam besar Ananias. Ya kan? Lalu Paulus berkata kepadanya, Elohim akan menampar engkau, hai tembok yang berlabur putih. Di sini engkau duduk menghakimi aku menurut hukum Taurat.
Ya, jadi dia dihakimi berdasarkan hukum Taurat, padahal engkau melanggar hukum Taurat dengan menyuruh menampar aku. Ya, itu tidak ada itu aturan dalam hukum Taurat untuk menampar Paulus yang sedang bersaksi. Mereka yang berdiri di dekatnya berkata, engkau melecehkan imam besar Elohim. Paulus berkata, saudara-saudaraku, aku tidak tahu bahwa ia adalah imam besar, sebab telah tertulis, janganlah engkau berkata jahat terhadap pemimpin bangsamu. Ketika Paulus mengetahui bahwa sebagian dari mereka adalah golongan Saduki dan yang lainnya golongan Farisi, maka ia berseru di tengah Sanhedrin itu, saudara-saudaraku, aku adalah seorang Farisi, anak seorang Farisi, aku diadili karena aku berharap akan kebangkitan orang mati. Ketika ia mengatakan hal itu, timbullah perpecahan di antara orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki, dan kumpulan orang itu terbagi-bagi. Sebab orang Saduki berkata tidak ada kebangkitan dan tidak ada malaikat ataupun roh, sedangkan orang Farisi mengakui kedua-duanya. Jadi Anda lihat bahwa bahkan ya di kalangan orang Yahudi sendiri, ya penganut agama Yahudi ada dua kelompok besar di situ, ya yang punya pandangan yang sangat berbeda. Ya, punya pandangan yang sangat berbeda tentang hidup sesudah kematian. Ya, orang Saduki ini orang liberal ya. Kalau sekarang itu mungkin yaitu kelompok liberal yang mengatakan ya kalau orang sudah mati ya sudah selesai semua. Ya, tetapi orang Farisi itu orang yang mereka percaya ada kebangkitan sesudah kematian. Ya, dan itu sejalan juga ya dengan pengajaran Perjanjian Lama ya dan juga pengajaran dari Tuhan Yesus. Ya, sehingga dikatakan terjadilah keributan besar. Para ahli Taurat dari golongan Farisi membantah dengan keras sambil berkata, kami tidak menemukan apapun yang jahat pada orang ini. Ya, jadi ahli Taurat dari golongan Farisi, ya mereka mengatakan kami tidak menemukan apapun yang jahat pada orang ini, pada Paulus. Mungkin roh atau malaikat telah berbicara kepadanya, janganlah kita menentang Elohim. Ya, ketika terjadi pertengkaran besar, komandan batalion itu takut jangan-jangan Paulus akan dikoyak-koyak oleh mereka. Maka ia memerintahkan pasukan untuk turun mengambil Paulus dari tengah-tengah mereka dan membawanya ke markas. Pada malam berikutnya, Elohim berdiri di dekatnya dan berkata, teguhkanlah hatimu Paulus, sebab sebagaimana engkau telah bersaksi dengan berani mengenai aku di Yerusalem, demikian pula engkau harus bersaksi di Roma. Jadi di sini Tuhan berbicara kepada Paulus, ya kau sudah bersaksi di Yerusalem dan itu cukup, ya kau sudah bersaksi tentang aku, ya tentang siapakah Mesias, siapakah Kristus, apa yang kulakukan, maka sekarang aku menyiapkanmu untuk bersaksi di Roma. Ya, jadi dia akan menempuh satu perjalanan yang jauh. Sekarang pertanyaannya bagaimana caranya? Ya, oleh karena dia pada waktu itu adalah sebagai tawanan. Ya, ayat 12. Ketika siang hari tiba, beberapa orang Yahudi mengadakan persekongkolan dan bersumpah kepada diri sendiri dengan mengatakan bahwa mereka tidak akan makan dan minum sebelum mereka membunuh Paulus. Ya, tidak disebut ini dari kelompok mana, hanya dikatakan beberapa orang Yahudi, ya mereka bersekongkol, mereka bersumpah tidak akan makan dan minum sebelum mereka membunuh Paulus. Wah ini sumpah yang nggak main-main ini kan. Ya mereka punya determinasi yang sangat tinggi ya, tekad yang sangat kuat ya untuk membunuh Paulus. Mereka yang membuat persekongkolan itu lebih dari 40 orang. Mereka mendatangi imam-imam kepala dan para tua-tua dan berkata, kami telah bersumpah tidak akan makan atau minum sampai kami dapat membunuh Paulus. Karena itu sekarang kamu bersama Sanhedrin sampaikanlah kepada komandan pasukan agar besok membawa Paulus untuk menghadap lagi kepadamu seolah-olah hendak memeriksa lebih teliti lagi mengenai dirinya. Dan sebelum ia sampai kepadamu, kami siap untuk membunuhnya. Wah, ini luar biasa ya perencanaannya. Ayat 16. Ketika anak laki-laki dari saudara perempuan Paulus mendengar rencana penyergapan itu, ia datang dan masuk ke dalam markas lalu memberitahukannya kepada Paulus. Lalu Paulus memanggil satu dari para komandan barisan
dan berkata, bawalah anak muda ini kepada komandan pasukan, karena ada sesuatu yang perlu ia sampaikan kepadanya. Selanjutnya ia membawa anak itu kepada komandan pasukan dan berkata, Paulus, tahanan kita itu memanggilku. Ia meminta agar aku membawa anak muda ini kepadamu, karena ada sesuatu yang hendak ia sampaikan kepadamu. Sambil memegang tangannya dan menariknya mendekat, komandan pasukan itu bertanya kepadanya, apakah yang hendak engkau sampaikan kepadaku? Lalu ia menjawab, orang-orang Yahudi telah bersepakat untuk meminta kepadamu agar besok engkau membawa Paulus datang ke Sanhedrin, seolah-olah hendak memeriksa lebih teliti lagi mengenai dirinya, namun janganlah engkau terbujuk oleh mereka, karena lebih dari 40 orang akan menghadangnya dan mereka telah bersumpah bahwa mereka tidak akan makan atau minum sampai mereka dapat membunuhnya. Sekarang ini mereka sudah siap dan sedang menanti persetujuan dari engkau. Kemudian komandan pasukan itu menyuruh anak muda itu pulang dengan pesan, jangan beritahu siapapun bahwa engkau telah menyampaikan hal ini kepadaku. Ya, ini yang kita bahas beberapa waktu yang lalu, dan pagi ini kita akan membahas ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-35, ya, bagaimana Tuhan melihara, melindungi Paulus ya dengan ya, justru menggunakan orang yang tidak percaya, ya, bukan orang Kristen yang dipakai oleh Tuhan untuk melindungi Paulus. Ya, di bawah topik pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Ya, cara Tuhan memelihara kita itu adalah cara yang ajaib. Ya, yang sering sekali kita tidak duga-duga. Ya, tetapi ya di dalam kehidupan kita tanpa kita sadari ya sering sekali Tuhan melakukan itu. Ya, Dia menjaga kita, Dia melindungi kita ya dengan cara-cara yang tidak masuk akal. Ya. Nah, jadi di dalam teks kita ayat 23 sampai ayat yang ke-35 itu, ya, yang mau disampaikan di sini adalah bahwa Elohim itu berdaulat. Ya. Elohim berdaulat menjaga dan menggenapi rencananya bahkan melalui sistem dunia dan situasi yang tampak berbahaya. Ya, Tuhan kita itu Tuhan yang berdaulat untuk menjaga dan menggenapi rencananya. Kalau kita lihat dunia kita ini dunia yang sedang kacau balau, ya kan? Ya, kita tidak tahu itu perang Iran-Irak, Iran dengan Amerika dan Israel itu kapan akan selesai. Dan sekarang udah banyak bangsa yang ditarik ke situ sekarang. Ya, negara-negara Eropa sekarang sudah mulai ada yang pangkalannya dipakai ya untuk melancarkan serangan ke Iran. Kemudian negara-negara Teluk, Bahrain, Kuwait, Qatar, bahkan Saudi Arabia juga sudah terdampak, Lebanon, ya. Dan belakangan ini kita dengar Rusia dan Cina juga akan masuk. Ya, kita tidak tahu, kita tidak ngerti ya apa yang akan terjadi, ya. Dan di mana-mana kita mendengar udah mulai antri BBM, ya, dan pemerintah mulai membatasi ya penggunaan BBM, ya, oleh karena harganya diprediksi akan terus naik dan sekarang sudah di kisaran $100 dari $65. Anda bisa bayangkan ya, itu naiknya tinggi sekali. Kita tidak tahu ya, dan nanti habis Lebaran katanya ya ASN itu diperintahkan untuk work from home ya supaya tidak perlu bepergian ya untuk menghemat BBM. Ya, kita hidup di tengah-tengah situasi dunia yang juga kacau. Ya, tetapi kita jangan khawatir, kita jangan gentar, kita jangan takut. Kenapa? Karena Tuhan Dia berdaulat. Ya, Tuhan kita berdaulat, Dia menjaga dan memelihara kehidupan kita, bahkan di tengah-tengah dunia yang saat ini sedang dalam kondisi yang ya tampaknya berbahaya. Ya, itu yang kita lihat ya saat ini. Nah, ayat 23 sampai 24 di situ kita menemukan bagaimana Tuhan
ya melindungi Paulus secara tidak terduga. Ya, tidak terduga. Mulai dari ada seorang ya hamba itu kan yang mendengar apa yang direncanakan oleh 40 orang Yahudi ini dan mereka sampaikan kepada para tua-tua. Ya, akhirnya kemudian disampaikan kepada Paulus. Paulus minta dia dibawa ke komandan pasukan, sehingga dia menceritakan bahwa ada rencana yang sangat matang ya untuk membunuh, untuk menghabisi Paulus. Ya, ayat 3, komandan pasukan itu memanggil 2 orang komandan barisan dan berkata, siapkanlah 200 prajurit dan 70 orang berkuda, serta 200 penyandang lembing. Wah, itu 470 orang, saudara, dia persiapkan. Itu nggak main-main. Agar jam 9 malam ini mereka berangkat ke Kaisarea. Malam itu juga. 470 orang diperintahkan untuk ya membawa Paulus dan mengawal dari Yerusalem ke Kaisarea. Ya, dari selatan itu ke utara itu di tepi pantai, ya, itu di tengah. Kalau Anda melihat peta Israel. Ya, 24, siapkanlah juga keledai tunggangan untuk Paulus dan bawalah dia dengan selamat kepada Gubernur Felix. Ya, pada waktu itu yang menjadi gubernur adalah Felix. Ya. Jadi 200 prajurit, ya, 70 itu pasukan berkuda dan 200 ya itu pemegang lembing. Nah, ini pasukan tempur. Ya. Nah, jadi kita bisa melihat bagaimana komandan Romawi mengambil tindakan besar untuk melindungi Paulus. 470 tentara dikerahkan hanya untuk 1 orang. Anda bisa bayangkan. Ini menunjukkan intervensi Elohim melalui pihak non-Kristen. Jadi jangan pikir bahwa Tuhan itu dia tidak berdaulat atas orang-orang yang bukan Kristen. Tetap dia berdaulat. Ya, dia berdaulat atas semua orang. Bahkan dia berdaulat atas ya kehidupan orang-orang yang menentang ya pekerjaan. Ya, kita ingat apa yang terjadi, bagaimana ya itu Raja Persia itu kan, itu ratusan tahun sebelum Kristus ya, waktu orang Babilonia, kemudian orang-orang Yehuda ya mereka ditawan di Babel, lalu Babel itu dikalahkan oleh Media Persia, lalu kemudian Persia itu menjadi negara superpower. Ya, Iran itu dulu pernah menjadi negara superpower. Dan zaman Raja Kores, ya pemimpin Persia, itu Kaisar Persia. Ya, dia memerintahkan orang-orang ya Yehuda, orang-orang Israel untuk kembali ke Yerusalem. Ya, kembali dari pembuangan. Ya, itu siapa Kores? Kores itu bukan ya dia bukan anak Tuhan, dia bukan orang Yahudi. Tapi Tuhan pakai dia. Itu juga sama seperti yang terjadi saat ini di Iran. Ya, mereka dikuasai oleh satu rejim yang sangat brutal, sangat kejam. Ya, Januari kemarin mereka membantai sekitar diperkirakan 40.000 pendemo. Ya, mereka berdemo, ya menuntut ya ini pemerintah ini. Ya, oleh karena apa? Kehidupan mereka makin susah. Nilai mata uang mereka sangat jatuh. Padahal Iran itu sangat kaya. Iran itu negara yang sangat kaya, itu digali sedikit itu minyak. Kaya sekali itu. Dia tidak kalah kayanya dengan Kuwait, Bahrain, dan yang lain. Negara-negara teluk. Ya, tetapi kekayaannya itu dipakai untuk apa? Untuk mempersenjatai kelompok-kelompok militan. Di Yaman itu ada Houthi, kemudian di jalur Gaza itu ada Hamas itu yang menyerang Israel, ya Oktober tanggal 7 itu. Kemudian di Lebanon itu ada Hezbollah, lalu ada militan-militan dari Syria dan juga yang ada di Irak. Mereka persenjatai untuk apa? Untuk
ya, menguasai Timur Tengah. Dia ingin jadi kepala di Timur Tengah Iran itu. Ya, dia ingin itu revolusi Syiah, ya, karena mereka itu orang Muslim Syiah. Dia ingin menguasai, ya, itu Timur Tengah yang sebetulnya mayoritas itu adalah kaum Sunni. Ya, sama kayak Indonesia ini Sunni. Ya, mereka itu Syiah. Jadi kekayaannya dia pakai untuk revolusi, untuk menguasai, ya, termasuk untuk menghancurkan Israel. Ya, tetapi kita lihat Tuhan berdaulat. Kita tidak, apa, dunia tidak menyangka, pasti, oh, itu rejim Iran juga tidak menyangka bahwa, ya, itu Amerika akan dipimpin oleh seorang presiden bernama Donald Trump, ya kan? Lalu kemudian mereka diserang besar-besaran. Ya, kita kita tidak tahu akhirnya akan jadi seperti apa, tapi kita harus berdoa, ya, supaya rakyat Iran itu mengalami ya, kemerdekaan. Ya, mereka mengalami kebebasan, ya, karena selama ini mereka ditindas. Ya, rejim itu memaksa, itu sama kayak yang di Taliban itu. Ya, di Afghanistan, ya, mereka dipaksa harus ikut aturan-aturan agama, ya, yang sangat menekan, ya, dan juga sangat diskriminatif. Nah, kita kembali ke teks kita ini, bagaimana Tuhan memakai orang-orang Roma, ya, komandan Romawi, juga pasukan Romawi untuk menjaga, melindungi Paulus. Ya, jadi kita bisa melihat bahwa Tuhan itu dia bisa memakai siapa saja untuk melindungi umatnya. Ya, itu seperti Kores Tuhan pakai, ya. Itu ribuan tahun yang lalu Kores untuk supaya orang Israel bisa kembali, ya, karena Mesias harus datang dari keturunan, ya, itu suku Yehuda. Ya, sehingga mereka harus kembali. Jadi Tuhan bisa memakai siapa saja untuk melindungi umatnya. Ya, sehingga kita tidak boleh membatasi cara kerja Tuhan hanya melalui orang percaya. Ya, itulah sebabnya kita juga harus bergaul dengan siapa saja. Ya, tidak boleh eksklusif, ya, tidak boleh kita hanya berteman dengan orang Kristen. Ya, kita harus berteman, bersahabat, kita harus baik. Kita juga harus bisa membantu, ya, orang-orang yang di luar orang Kristen. Ya, karena Tuhan juga mengasihi mereka. Kemudian yang kedua, kita lihat di sini bahwa Tuhan itu berdaulat, ya, di balik kekuasaan dunia. Ya, Tuhan itu dia berdaulat di balik kekuasaan dunia dan semua itu dia atur, dia rancang, ya, untuk mendatangkan kebaikan, ya, bagi anak-anak, bagi umatnya. Ayat 25 dikatakan di sini. Ya, lalu ia di sini adalah komandan pasukan, dia menulis sepucuk surat seperti ini. Ya, rupanya komandan pasukan itu namanya Claudius Lysias. Ya, salam dari Claudius Lysias kepada yang terhormat Gubernur Felix. Ya, di sini kita juga bisa melihat bahwa Alkitab itu, ya, berisi fakta-fakta sejarah, ya, bukan sesuatu yang dikarang-karang, ya, dan itu bisa dicek dari sejarah dunia bahwa pernah ada gubernur bernama Felix yang memimpin Israel, ya, itu pada masa Paulus. Ya, salam dari Claudius Lysias kepada yang terhormat Gubernur Felix. Orang ini ditangkap oleh orang-orang Yahudi dan mereka akan membunuhnya. Maka aku datang dengan sepasukan prajurit dan melepaskan dia karena aku mendengar bahwa ia adalah warga negara Romawi. Dengan maksud untuk mengetahui alasan yang mereka tuduhkan kepadanya, maka aku membawa dia ke Sanhedrin mereka. Ya, majelis ulamanya ini kan, Sanhedrin. Ya, ayat 29, ternyata aku menemukan. Ya, jadi komandan pasukan ini dia melaporkan kepada Felix, Gubernur Felix. Ternyata aku menemukan bahwa tuduhan mereka berkaitan dengan hukum Taurat mereka. Ya, jadi mereka menuduh berkaitan dengan hukum Taurat dan tidak ada alasan yang layak untuk ia dihukum mati ataupun dipenjarakan. Jadi kita bisa melihat, ya, hukum Roma itu, meskipun Roma itu adalah, ya, itu kaum penyembah berhala,
Ya, tetapi mereka juga punya hukum yang masuk akal. Ya, hukum yang berdasarkan hati nurani. Ya, bukan mengada-ada. Ya, ini kadang-kadang kita lihat ya, ada keyakinan yang itu mengada-ada. Ya, misalnya itu Syiah di Iran itu kan, rejim yang sangat brutal ini. Ya, siapa itu yang berapa waktu lalu, Mesa Amini itu kan. Ya, gara-gara dia pakai hijab yang tidak apa istilahnya, yang tidak proper, lalu sampai kelihatan rambutnya, dia dipukuli oleh polisi syariah sampai mati. Saya bisa bayangkan, masuk akal nggak itu? Seorang perempuan gara-gara kelihatan rambutnya harus mengalami dipukul sampai mati. Ya, kita pergi ke Aceh itu misalnya, ya kan? Itu laki-laki bahkan itu. Ya, tidak boleh pakai celana pendek. Itu ditangkap sama polisi syariah. Itu aneh kan? Tidak boleh pakai celana pendek. Ya, itu perempuan juga harus pakai jilbab. Harus. Yang jadi masalah itu ketika itu diharuskan. Itu jadi masalah, saudara. Nah, jadi kita lihat bahwa ya ini komandan pasukan ini melihat bahwa ya tuduhan yang dialamatkan kepada Paulus itu tidak layak dipakai untuk dia dihukum mati apalagi dipenjarakan. Ya kan sama seperti Yesus kan ketika dia mengatakan bahwa dia adalah anak Allah, dia adalah Tuhan sendiri, ya. Lalu kemudian dia harus dihukum mati. Ya, dia dituntut untuk dihukum mati dan gubernur apa namanya? Itu Pilatus, ya, dia mengatakan aku tidak menemukan kesalahan apapun yang membuat orang ini layak untuk dihukum mati. Ya, tetapi dia dihukum mati. Jadi kadang-kadang kita lihat dalam dunia ini, saudara, ada hukum-hukum yang dibuat oleh agama-agama tertentu, ya, yang sebetulnya itu tidak tidak layak untuk dipakai membuat orang sampai mengalami hukuman mati, tapi kemudian itu diberlakukan. Orang itu harus mati. Ya dulu waktu reformasi dulu, ya zaman Martin Luther, sebelumnya itu John Huss. Ya John Huss itu menerjemahkan Alkitab, ya dari bahasa Latin itu dia terjemahkan ke dalam kalau nggak salah bahasa Inggris ya. Dia dihukum mati dengan cara dibakar hidup-hidup. Loh kok bisa? Ya, gereja membakar hidup-hidup orang yang menerjemahkan Alkitab. Ya, jadi dalam dunia ini kita menemukan ada ya bentuk atau sistem hukum yang tidak benar, yang tidak adil. Orang tidak bisa menghakimi kita karena keyakinan kita. Kalau saya mau menyembah batu, menganggap itu sebagai Tuhan, nggak ada orang yang seharusnya itu membunuh saya karena saya ya melihat batu menganggapnya sebagai Tuhan, lalu kemudian saya sembah. Tapi hukum bisa menangkap saya, memenjarakan saya, mengadili saya kalau saya ambil batu itu, lalu saya menimpuk si Eli misalnya. Ya kan, saya menyakiti dia, membuat dia terluka, bahkan sampai dia mati. Saya harus dihukum karena itu. Ya, itu keyakinan orang itu tidak boleh dihukum, ya tidak boleh diadili kecuali keyakinan dia itu membuat dia bertindak lalu kemudian dia menghasut orang untuk melakukan misalnya kekerasan kepada orang lain atau dia sendiri melakukan kekerasan kepada orang lain. Ya, jadi di sini kita lihat ya logik ya dari itu berpikirnya, itu cara berpikir orang Roma ini, komandan pasukan ini. Ia mengatakan tidak ada alasan yang layak untuk ia dihukum mati ataupun dipenjarakan. Ya, ketika dia mempercayai bahwa Yesus itu adalah Mesias yang sudah dijanjikan oleh hukum Taurat. Ya, kenapa dia harus dipenjarakan? Kenapa dia harus dihukum mati? Itu tidak adil.
Ya, nah saudara, kita juga di dalam hidup harus belajar untuk menegakkan keadilan. Ya. Nah, ayat 30, namun kepadaku diberitahukan bahwa ada persekongkolan orang-orang Yahudi untuk membunuh dia. Maka aku segera mengirimnya kepadamu dan aku juga telah memberitahu para pendakwanya bahwa mereka harus mengajukan perkaranya ke hadapanmu. Ya, nah jadi inilah surat dari Claudius Lysias kepada Felix. Ya, jadi komandan menulis surat resmi menjelaskan situasi Paulus. Dia memoles ceritanya agar terlihat baik ya di hadapan gubernur, ya sehingga gubernur dia bisa paham, oh ini yang terjadi, ya orang ini mengalami tuduhan, ya dia dituduh dan dia diadili, bahkan dia mau dihukum mati, padahal sebetulnya itu tidak layak ya untuk dia terima. Nah, kita lihat di sini, kendati motif manusia itu tidak sempurna, tetapi rencana Tuhan itu tetap berjalan. Ya, Tuhan tetap bekerja meskipun manusia memiliki motivasi campuran. Ya, dan sejarah serta politik itu tetap berada dalam kendali Tuhan. Tuhan pakai komandan pasukan. Yang sebelumnya Tuhan pakai itu si apa pelayan atau hamba itu. Ya, jadi ada macam-macam motivasi di sini, tapi Tuhan tetap bekerja di balik segala sesuatu, ya, di dalam kendali Dia. Yang ketiga, saudara, kita lihat ya, bagaimana eh, ini komandan ini dia setia dalam prosesnya, bukan hanya pada tujuan. Ayat 31. Kemudian pada malam itu para prajurit itu mengambil Paulus seperti yang telah diperintahkan kepada mereka dan mereka membawanya ke Antipatris. Keesokan harinya mereka melepas Paulus bersama para penunggang kuda itu untuk melanjutkan perjalanan sedangkan mereka kembali ke markas. Setelah tiba di Kaisarea, mereka memberikan surat itu kepada gubernur dan menghadapkan Paulus kepadanya. Yaitu itu perjalanan yang lumayan jauh kalau Anda melihat peta ya pada waktu itu. Karena nggak ada mobil kan. Jadi mereka harus naik kuda. Ya, dan tentu itu dengan apa? Dengan segala macam ancaman. Ya, karena bisa jadi juga rencana dari komandan ini diketahui oleh orang-orang Yahudi. Ya. Nah, kita lihat di sini bagaimana ya ini komandan komandan pasukan juga komandan barisan ya mereka mengikuti prosedur ya namanya ini tentara itu kan harus mengikuti ya itu prosedur. Ya, jadi kita bisa mempelajari beberapa hal yang prinsip di sini, bagaimana para prajurit menjalankan tugas mereka dengan tepat. Ya, mereka ikuti prosedurnya ya, itu seperti apa. Kemudian Paulus dipindahkan dari Yerusalem ke Kaisarea dan dia bisa tiba dengan selamat ya, dengan aman sampai di Kaisarea. Dan kita lihat di sini bahwa prosesnya itu tidak sebentar. Ya, tetapi ini sebuah proses yang panjang, nggak instan. Ya, harus seperti ini dulu, harus seperti itu dulu, harus ke Antipatris dulu. Ya, ini sebuah proses. Ya, bagaimana Tuhan bekerja untuk melindungi, ya, untuk menjaga ini Paulus karena dia sudah menubuatkan, Tuhan sudah mengatakan, kau sudah selesai di Yerusalem, sekarang aku mengutusmu ke Roma untuk bersaksi. Kau harus bersaksi kepada ya juga Gubernur Felix dan ya orang-orang yang ada di Roma. Ya, nah hal yang lain bisa kita pelajari bahwa kesetiaan dalam langkah kecil adalah bagian dari rencana besar. Ya, jadi kita bisa memperhatikan detail-detail ya itu langkahnya di situ bagaimana Tuhan memakai ya mulai dari pelayan, kemudian komandan pasukan, lalu ada apa? Itu komandan barisan, lalu antipatris itu dan sebagainya sampai kemudian rencananya bisa terwujud ya bahwa Paulus harus bersaksi kepada orang-orang Roma. Dan yang terakhir kita lihat bagaimana Tuhan menggenapi janjinya untuk menjaga melindungi Paulus. Ayat 34.
Sesudah membaca surat itu, gubernur bertanya kepada Paulus. Ya, dia sudah tiba ya, itu bertemu dengan Gubernur Felix. Ya, minggu depan kita akan lihat apa yang dia sampaikan, apa yang dia saksikan kepada Felix, ya, dan bagaimana Felix hampir-hampir menjadi orang Kristen. Sesudah membaca surat itu, gubernur bertanya kepada Paulus, dari provinsi manakah ia berasal? Dan setelah mengetahui bahwa ia berasal dari Kilikia, ia pun berkata, aku akan mendengarkan engkau setelah para pendakwamu tiba di sini. Aku akan mendengarkan engkau setelah para pendakwamu tiba di sini. Jadi Gubernur Felix juga, ya, dia tetap mau menghadirkan para pendakwanya. Dia mau dengar ini apa sih tuduhannya. Lalu ia memerintahkan agar Paulus ditahan di markas besar Herodes. Nah, jadi Paulus akhirnya sampai di hadapan Gubernur Felix, dan ini adalah langkah ya menuju penggenapan janji Tuhan nanti di pasal 23 ayat 11. Ya, yang tadi kita sudah baca bahwa dia akan bersaksi di Roma. Ya, dan yang bisa kita pelajari di sini bahwa apa yang Tuhan janjikan pasti akan ia genapi. Ya, meskipun jalannya tidak mudah, maka namun tujuan Tuhan tidak akan pernah. Nah, apa kesimpulan dari perikop kita ya yang kita baca tadi? Bahwa Tuhan melindungi Paulus bukan dengan cara yang ajaib, ya, bukan dengan cara ajaib yang spektakuler. Ya, misalnya itu menghadirkan Superman misalnya, atau Spider-Man, atau ada orang kuat ya tiba-tiba membebaskan dia dari penjara. Enggak. Ya, tetapi dalam bagian ini justru ya kadang-kadang Tuhan pernah ya itu mengirim malaikat toh ya untuk membebaskan ya itu muridnya itu dari penjara. Bisa. Sampai kemudian pintu-pintu penjara terbuka. Tuhan bisa ya melakukan hal yang spektakuler, yang supranatural. Ya, tetapi kadang-kadang Tuhan ya dia bekerja menggunakan sistem dunia. Dia bisa pakai sistem dunia ini untuk menjalankan rencananya. Dan yang kedua yang bisa kita pelajari di sini adalah bagi Tuhan itu tidak ada situasi yang terlalu rumit. Ya, tidak ada situasi yang terlalu sulit untuk dia untuk memelihara kehidupan Paulus. Dan hal yang sama juga berlaku untuk kita. Tidak ada situasi yang terlalu rumit, yang terlalu sulit bagi Tuhan untuk memelihara hidup kita. Ya, makanya jangan pernah membatasi kuasa Tuhan. Ya, jangan pernah membatasi kuasa Tuhan. Kita harus percaya ya bahwa Tuhan sanggup ya untuk memelihara hidup kita. Dan kita bisa belajar bahwa bahkan ancaman besar sekalipun menjadi alat dalam tangan Tuhan. Kita lihat di sini Tuhan pakai ya niat jahat dari orang-orang Yahudi, niat jahat Sanhedrin, niat jahat 40 orang Yahudi yang bermaksud untuk membunuh Paulus. Justru Tuhan pakai itu menjadi alat di dalam tangannya sehingga Paulus bisa menjadi saksi. Ya, dia bisa menjadi saksi bagi nama Tuhan, ya khususnya untuk ya orang-orang yang ada di Roma. Dan nanti kita bisa melihat bagaimana ya 300 tahun kemudian ya kan Roma yang dulu begitu kafir ya, dengan ribuan dewa-dewa kemudian menjadi negara Kristen bahkan sampai hari ini. Ya itulah cara Tuhan kerja di dalam kehidupan Paulus, dan Tuhan juga akan terus bekerja di dalam kehidupan kita. Ya. Nah, pertanyaan reflektifnya adalah, apakah kita percaya bahwa Tuhan tetap bekerja dalam situasi sulit yang kita alami? Apakah kita bisa melihat tangan Tuhan dalam proses yang tidak nyaman? Sering sekali Tuhan izinkan kita mengalami proses yang tidak nyaman. Ya kan, berdoa untuk mendapatkan pekerjaan, kok sampai sekarang belum dapat pekerjaan. Ya, berdoa supaya naik gaji, kok sampai sekarang belum naik gaji.
Jadi kadang-kadang Tuhan izinkan kita mengalami kesulitan, ya, mengalami situasi yang sulit, dan prosesnya itu nggak nyaman. Ya, dan sering sekali Tuhan justru dia semakin menyatakan kuasanya ketika kita menghadapi, menjalani proses-proses yang tidak nyaman. Karena dengan mengalami proses yang tidak nyaman itu kita semakin belajar bergantung kepada Tuhan. Ya, semakin berharap kepada Tuhan dan tidak bergantung pada kekuatan kita dan juga tidak bergantung pada manusia. Ya, jangan pernah bergantung kepada manusia. Ya, manusia siapapun dia pasti akan mengecewakan. Pasti bisa mengecewakan kita. Jangan pernah berharap pada manusia. Ya, berharaplah kepada Tuhan. Dan yang terakhir, ya ini pertanyaan untuk kita. Siapa yang mungkin sedang Tuhan pakai dalam hidup Anda saat ini? Ya, untuk memberkati Anda, untuk memberkati kita, bahkan untuk melindungi kita, untuk memelihara hidup kita. Ya, atau mungkin Tuhan sedang memakai Anda untuk memelihara hidup orang lain. Ya, untuk menolong kehidupan orang lain. Ya, jadi either way, Tuhan pakai kita untuk memelihara hidup orang lain atau ada orang lain yang Tuhan pakai untuk memelihara kehidupan kita. Ya, tetapi di balik semua itu kita harus bisa melihat bahwa ada tangan Tuhan. Ya, ada tangan Tuhan. Jadi jangan pernah itu kecewa ketika kita mengalami situasi yang sulit. Ya, percaya, beriman, ya, yakin, ya, seperti firman Tuhan mengatakan, Elohim turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Amin. Ya, kiranya firman ini menjadi berkat. Mari kita bersatu dalam doa untuk respon firman Tuhan. Apakah ada yang ingin uh, didoakan? Ada yang punya pokok doa pribadi? Sambil respon firman Tuhan, nanti Ibu Pendeta bisa sekalian mendoakan ya. Kalau ada. Baik, kalau tidak ada, silakan Ibu Pendeta bisa menutup kita dalam doa sambil menaikkan doa syafaat. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul untuk kami beribadah. Terima kasih Tuhan telah memelihara kami sepanjang minggu yang telah lalu. Kami sungguh mengucap syukur untuk semua kebaikan dan berkat Tuhan yang sudah kami terima. Kami berterima kasih untuk janji Tuhan yang boleh kami terima juga pada pagi hari ini, bahwa Tuhan memelihara hidup kami, Tuhan berkuasa, Tuhan berdaulat, bahkan Tuhan sanggup mengatur bahkan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, Tuhan sanggup mengatur untuk mereka menjadi alat Tuhan memelihara hidup kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami dan memberikan pengharapan senantiasa ada di dalam hati kami untuk menatap masa depan, untuk menatap hari depan. Walaupun yang kami lihat dan kami alami sekarang ada begitu banyak kesulitan, ada begitu banyak, seakan-akan ada begitu banyak pintu-pintu yang tertutup, begitu banyak berita-berita negatif, dan yang semakin hari akan semakin buruk. Tetapi kami mengucap syukur bahwa Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang berdaulat atas segala sesuatu. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, masa depan kami, kebutuhan kami, apa yang menjadi
kekhawatiran kami taruh di dalam tangan Tuhan. Karena Engkau adalah Bapa yang baik, Bapa yang senantiasa menyediakan yang terbaik untuk anak-anaknya, dan Engkau tidak pernah gagal. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami berdoa Tuhan pada pagi hari ini untuk bangsa dan negara kami, kiranya Tuhan memimpin pemerintah kami. Kami mohon Tuhan karuniakan hikmat dan kebijaksanaan untuk menjalankan pemerintahan atas bangsa dan negara ini, menjalankan damai sejahtera, kesejahteraan, keamanan, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami berdoa Tuhan untuk gereja-gerejamu, kiranya Tuhan memberikan kekuatan yang mengalami tantangan, yang mengalami kesulitan, yang mengalami penolakan. Tuhan, kuatkan jemaat-jemaat Tuhan. Biarlah melalui segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan orang percaya, nama Tuhan boleh dipermuliakan, sehingga lebih banyak orang boleh mengenal Kristus melalui kehidupan anak-anak Tuhan, melalui gereja, kesaksian gereja. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan setiap anak-anak-Mu pada pagi hari ini. Di dalam ibadah ini kiranya Engkau, tangan berkat-Mu Tuhan ada atas kami, atas keluarga kami, atas anak-anak kami, baik yang masih studi maupun yang di dalam pekerjaan, yang mencari pekerjaan, yang di dalam pekerjaan, yang merawat orang tua, dan para sesepuh kami, orang tua kami. Tuhan berkati. Biarlah tangan berkat Tuhan ada atas kami semua. Sebagai kepala keluarga, sebagai ibu di dalam rumah tangga, kiranya tangan Tuhan, tangan berkat Tuhan ada atas kami semua, ada atas usaha kami, atas pelayanan kami. Terima kasih Bapak, kami terus berdoa juga untuk sidang sinode Gekindo yang akan berlangsung pada bulan Juni yang akan datang. Kiranya Tuhan memberkati panitia yang bekerja mempersiapkan segala sesuatu. Kami berdoa untuk persidangan ini supaya Tuhan boleh buka jalan bagi setiap program pelayanan. Tuhan bukakan terobosan-terobosan baru bagi pelayanan Gekindo di seluruh Indonesia, bahkan di tempat-tempat belahan-belahan dunia yang lain atas perkenanan Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami balaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan menang, yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan dan sesama kita. Saya persilahkan untuk setiap kita, jika kita bisa bangkit berdiri, saya undang kita untuk bangkit berdiri dan kita akan mengucapkan pengakuan iman kita. Marilah kita berkata demikian. Aku percaya kepada Elohim, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati,
naik ke surga duduk di sebelah kanan Elohim, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Ku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelum kita akan menutup dan menerima berkat, mari kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 440, di Badai Topan Dunia. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takutmu lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Dan biar badai menyerang, Tuhanlah perlindunganmu. Padanya kau tetap tentram, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya gunung batu yang tetap, Engkaulah perlindunganku. Di tiap waktu dan tempat, Engkaulah perlindunganku. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Mari jemaat dikasih oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Maka sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yahweh membuat wajahnya bersinar atasmu dan memberi engkau anugerah. Yahweh mengarahkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pujilah Halik semesta.
Amin. Mari kita masuk dalam saat teduh.